Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tabalong, akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya, Yuyun Triwahyuda dari SMK Negeri 2 Tanjung. Dan saya Miss Dayani dari SDN Lampahungin. Dan saya Nur Latifah dari SDT Anahal Tabalong. Assalamualaikum Bu Latifah. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Iya, alhamdulillah. Hari ini Bu Latifah akan melakukan proses coaching nih. Iya Bu. Sama siapa nih Bu Latifah? Sama Pak Yuda nanti. Iya. Nanti selama proses coaching sebelumnya itu sebelum melakukan proses coaching ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya Bu Latifah. Pada saat proses coaching, coach dan coacher nantinya saya akan amati ya Bu Latifah, dan nantinya saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Contohnya seperti yang saya nilai itu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apakah Bu Latifah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan konsep rasa, kemudian menyesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi coaching apa nih yang nantinya yang akan dikembangkan? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nih Bu, yang pertama itu dapat kemampuan untuk hadir utuh bagi coach saya nantinya. Nah, kemudian badan, pikiran, hati saya juga selaras saat sedang melakukan percakapan dengan coach saya. Dan yang terakhir, ingin bersikap lebih terbuka terhadap coach saya. Kemudian ada beberapa kompetensi coaching yang sudah disebutkan tadi. Kira-kira kompetensi yang menjadi prioritas Ibu Latifah yang lebih spesifik untuk dikembangkan yang mana nih Bu? Jadi yang ingin saya kembangkan dulu itu yang ini Bu, badan, pikiran, kemudian hati itu selaras saat sedang melakukan coaching. Jadi ketika saat berbicara ngobrol dengan coach ini bisa lebih fokus Bu, bisa hadir penuh, bisa mendengarkan dengan baik, karena kalaunya saya pikiran nih masih kemana-mana ke pekerjaan lain, mungkin nanti pertanyaan yang saya berikan juga takutnya tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi coach. Iya, baik. Tadi Ibu sudah menyebutkan kompetensi itu diantaranya itu untuk menghadirkan kesadaran penuh ya. Iya. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa, Bu Latifah? Jadi berharap nantinya saya itu bisa mengembangkan nih kompetensi yang tadi Bu, bisa melakukan coaching dengan coach saya itu dengan baik, pikiran, kemudian hati, badan saya hadir bersama coach, bisa lebih fokus, intinya seperti itu Bu. Iya, jadi bisa melakukan proses coachingnya itu jadi lebih baik. Bagus sekali Bu, baik itu Bu. Terima kasih banyak ya Bu ya atas jawabannya. Untuk selanjutnya nanti silakan Ibu untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya ya Bu ya. Dan saya nanti juga akan mengamati proses coachingnya. Kemudian setelah selesai nanti juga kita berbincang-bincang lagi ya terkait percakapan yang telah Ibu laksanakan dengan Pak Yuda nanti ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa memanggil Pak Yuda untuk melakukan teknik coaching. Silakan Bu. Izin ya Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Yuda. Ibu, terima kasih. Mungkin Ibu. Iya, bagaimana nih kabar Pak Yuda? Alhamdulillah, baik Bu. Di sini Pak Yuda bersama dengan Bu Latifah akan melakukan teknik coaching. Yang mana siapa nih yang menjadi coach dan coaching?
Saya Bu, Iya. jadi coachnya. Dan Pak Yuda sebagai coach. Iya Bu. Silahkan ya, silahkan dipersilakan. Selamat siang Bu. Siang Pak Yuda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik Pak Yuda. Bapak nih tadi katanya ada yang mau dibicarakan Iya, ke saya. iya Bu. Ada sedikit yang rasa kurang enak Bu di hati. Ibu ada waktu nggak Bu? Untuk saat ini kira-kira ada Pak sekitar 1 jam nih ada kosong. Silakan Pak. Di sini mungkin Bu ada permasalahan pribadi aja. Jadi ketika saat mengajar pada minggu lalu Bu, itu kan asik ngajar. Terus kepala sekolah dan pengawas itu langsung masuk kelas Bu, melakukan penilaian kinerja ibu Bu. Ini dimana kan disitu saya kaget pada saat itu. Wah, nggak ada pemberitahuan, nggak ada bising-bising. Dimana kan waktu itu segala perangkat-perangkat yang digunakan itu ya masih belum dipersiapkan secara maksimal Bu. Jadi tentang ini ya Pak, pelaksanaan kompetisi ya Pak. Iya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih Pak, apa nih tujuan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya nih, apa nih yang ingin Bapak harapkan? Tujuannya itu Bu, dimana sini kan hanya cerita-cerita agar dimana untuk kedepannya itu mungkin itu saya akan ya semangat lah dalam mengajar, dan mungkin untuk mempersiapkan perangkat-perangkatnya itu mungkin bisa dipersiapkan jauh-jauh hari gitu Bu. Oke, jadi permasalahan Bapak tadi tentang pelaksanaan supervisi yang Bapak belum menyiapkan Iya. segala perangkatnya gitu ya Pak? Iya Bu, itu kan sifatnya dadakan itu Bu, nggak ada angin, nggak ada hujan, kok tiba-tiba kepala sekolah dan pengawas pleng nongol masuk ke kelas, ya pasti kan kaget Bu. Iya. Jadi yang Bapak rasakan ketika waktu itu seperti apa Pak? Ya rasa gugup, takut, dan ya gelisah Bu. Kenapa tiba-tiba datang, ya perasaan takut pastilah, sangat-sangat takut, dan langsung buruk nervous. Tapi perlahan-lahan perasaan itu mulai hilang Bu. Ya, karena tidak ada persiapan ya Pak. Iya benar sekali Bu, tidak ada Ya, persiapan. jadi persiapannya itu seperti apa sih Pak? Seharusnya. Iya, seharusnya kan kita itu kalau yang penilaian pada yang tahun-tahun sebelumnya itu kan sudah ditentukan nih, oh baik siap-siap ya, nanti bulan depan nih ada supervisi. Kan kita jauh-jauh hari itu sudah luar biasa Bu mempersiapkannya, mengenai perangkat-perangkat kita. Apalagi ini Bu, ini perangkat kita ini baru Bu, kurikulum merdeka. Nah itu yang di situ membuat saya itu gugup dan takut, oh bagaimana untuk kurikulum merdeka ini mengajarnya gitu Bu. Jadi setelah itu akhirnya apa nih Pak yang terjadi? Ya yang terjadi pada saat itu ya mengalir apa adanya, apa yang ada di kepala itu dikeluarkan dengan menggunakan media, di mana di situ kurikulum merdeka baru pertama kali Bu dilaksanakan, yang ya tujuannya di mana pembelajarannya itu berpihak kepada murid. Jadi seperti itu ya Pak. Nah terus bagaimana Bapak mensikapinya? Ya mensikapinya dengan tetap melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya, dengan ya mencoba untuk menenangkan diri Bu. Ya, jadi setelah Bapak menenangkan diri, merefleksi hal yang terjadi atau semacam apa yang setelah dilewati tadi, rencana ke depannya agar itu tidak terulang lagi itu seperti apa? Rencana kedepannya itu untuk
perbaikan diri, sebenarnya untuk perbaikan diri saya sebagai guru juga Bu. Jadi sebenarnya saya itu dari awal semester itu benar-benar untuk menyiapkan perangkat-perangkat apa yang dibutuhkan dalam kurikulum Merdeka itu Bu, untuk mengajarkan. Jadi ketika ada kepala sekolah atau pengawas yang melakukan supervisi secara dadakan itu, saya tidak lagi kaget. Kenapa? Karena itulah memang sebagai tugas guru. Oh, jadi itu ya Pak. Jadi bagus kalau seperti itu. Nah, bisa disebutkan atau dijelaskan Pak itu tadi seperti apa ininya Apa Bu? agar persiapannya itu lebih maksimal itu Pak. Ya mungkin agar profesional yang pertama-tama itu dimana sekolah itu harus memberikan pelatihan dulu kepada guru, seperti NHT, in-house training, ataupun bintik-bintik mengenai kurikulum Merdeka. Jadi seperti itu ya Pak. Melakukan pelatihan. Bagus itu Pak. Ada lagi Pak? Mungkin mengikuti pelatihan online Bu. Jadi perlu dicoba itu ya Pak, karena memang sangat penting sebelum kita melakukan revisi, kita melakukan mempersiapkan, kemudian kita juga sebelumnya mengikuti pelatihan seperti itu ya Pak. Dan jadi untuk komitmen Bapak nih ke depannya itu seperti apa? Komitmen untuk kedepannya itu di mana kurikulum baru ini saya akan lebih belajar lagi bagaimana melaksanakan KBM, kita belajar mengajar itu dengan kurikulum Merdeka, artinya membiasakan diri berlatih belajar misalnya di YouTube Bu, melihat bagaimana metode yang dilakukan itu agar tujuan daripada kurikulum Merdeka Belajar itu bisa tercapai. Kapan nih kira-kira Bapak mulai melaksanakannya? Setelah saya merefleksikan dari kegiatan supervisi tadi Bu, kedepannya itu mudah-mudahan bisa mungkin di minggu depan Bu. Bagus, mudah-mudahan nanti dapat terlaksana dengan baik ya Pak. Ini Bu. Terus semangat, karena kita sebagai guru itu memang harus terus belajar baru mengajar. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk belajar untuk anak-anak murid kita. Semoga apa yang kita berikan untuk mereka itu dapat bermanfaat juga untuk mereka dan menjadi amal ibadah juga untuk kita. Amin. Ya. Ini Bu, Ada lagi Pak? ada sedikit lagi Bu, mungkin mohon doa dan dukungannya nanti Bu untuk memberikan semangat tidak hanya kepada guru pribadi tapi untuk kemajuan sekolah kita bersama Bu. Iya. Terima kasih banyak Pak, terus semangat ya Pak. Jadi, mudah-mudahan Bu. Ya, semoga lancar ke depannya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Curhatan ulun saya apa adanya, mudah-mudahan ini menjadi refleksi ulun. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak ya Pak. Izin pamit sebentar. Nih Bu, izin Ya. pamit. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Pak. Bagaimana nih Bu Latifah? Tadi kan sudah melakukan teknik coaching nih. Bagaimana tadi prosesnya? Alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar Bu. Ya, alhamdulillah. Setelah proses coaching yang telah dilakukan tadi, saya ingin memberikan pertanyaan lagi Bu Latifah ya. Tadi dari proses coaching yang sudah dilakukan terkait dari indikator yang telah dibuat sebelumnya untuk dicapai itu bagaimana Bu Latifah? Ya, jadi saat proses coaching berlangsung tadi saya sudah berusaha hadir penuh, berusaha fokus, hati, pikiran saat melakukan percakapan dengan coach, sehingga dengan fokus tersebut itu saya juga bisa memberikan pertanyaan yang memancing coach saya itu lebih kritis berpikir bagaimana mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Jadi pada saat coaching yang saya amati tadi,
Ibu sudah berhasil nih menjalankan coaching berdasarkan alur Tirta. Nah, saya juga mendengarkan percakapan Ibu tadi dengan Pak Yuda itu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang dibahas. Artinya Ibu itu tadi sudah ada presence atau kehadiran penuh dari proses coaching tadi. Nah, Ibu Latifah sudah menunjukkan wajah yang tertarik dalam percakapan serta mendengarkan, menjadi pendengar aktif. Ya, juga pada saat mendengarkan jawaban dari si coach tadi. Pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu itu tadi juga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot ya Bu ya, sesuai dengan konsep rasa yang sudah dipelajari. Jadi proses coaching ini tadi tuh sangat luar biasa sekali Bu yang sudah dilakukan. Mudah-mudahan kedepannya nanti itu semakin sukses lagi ya Bu ya. Pertanyaan terakhir saya, untuk kedepannya berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan tadi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan? Jadi berdasarkan pembahasan tadi, yang ingin saya kembangkan itu yang pertama bersikap sabar, kemudian bersikap ingin tahu lebih banyak apa yang dialami oleh coach. Nah, karena sebenarnya kenapa jadi bersikap lebih sabar? Sebenarnya saya itu pernah mengalami apa yang dirasakan oleh Pak Yuda. Jadi rasanya tuh ingin sekali memberikan solusi. Jadi berusaha menahan diri, tapi lebih banyak ke memberikan pertanyaan yang berbobot agar Pak Yuda itu bisa menjadi lebih kritis, berpikir, menentukan sendiri permasalahan. Mudah-mudahan ya Bu ya, nantinya di lain waktu atau kesempatan lainnya itu Ibu bisa memberikan coaching ini kepada siapapun ya Bu ya, untuk memberikan solusi kepada mereka atau rekan-rekan sejawat lainnya. Terima kasih banyak ya Bu Latifah ya atas waktunya. Kita akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Indonesia. Ya, sama-sama. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak.